saya ke suatu lokasi di masa lalu. Lokasinya itu kalau lihat dari jauh, ini adalah bukit yang cukup besar dan itu rimbun pohon-pepohonan. Ada kawasan terbuka, cukup terbuka, dan di depan sana ada semacam air terjun, tapi nggak besar. Kalau orang sudah nyebutnya curug. Anak kecil itu dia lagi main-main di air nih, tiba-tiba loncat, hilang. Terus tiba-tiba datang lagi dari yang lain, situ lagi main-main dan sebagainya. Pakaiannya itu dia pakai pakaian bawahnya ini kayak kain untuk bawahannya itu, atasnya telanjang dada. Ini kayak baju-baju pewayangan, Mas. Ada tempat kayak semacam bisa dibilang kayak villa atau mungkin istana kecil, mungkin untuk peristirahatan. Jadi kawasan itu ada di antara hutan-hutan juga, dan dia lebih ke arah kayak lembah gitulah. Kita kan mungkin mengenal sosok beliau yang di epos Mahabharata sebagai sosok yang kesatria, yang sudah hebat, yang sudah sakti segala macam itu. Dan ini kan jadi kayak cerita tentang masa kecil yang hilang ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Sobat Time Travel, ini karena melihat berbagai komen yang ada di Time Travel nih, di channel kita ya, banyak orang mengeluh-ngeluhkan kisah epik Mahabharata gitu. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa mengawali kita untuk bercerita tentang Mahabharata? Apakah itu peristiwanya atau ada tokoh-tokohnya? Gimana nih? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Banyak ya yang minta, yang request tentang Time Travel angkatan tentang Mahabharata, tentang perang Baratayuda dan lain-lain. Nah, sebenarnya saya punya cerita, Mas. Saya punya cerita. Jadi dengan izin Yang Maha Kuasa, pada suatu waktu saya ke suatu lokasi di masa lalu. Lokasinya itu kalau lihat dari jauh, ini adalah bukit yang cukup besar dan itu rimbun pohon-pepohonan. Nah, kalau di zaman sekarang, setahu saya wilayah itu berada di wilayah Jawa Tengah, agak ke selatan. Mungkin kalau nggak salah namanya itu dekat dengan kawasan Mandalagiri. Tapi lebih ke arah utaranya. Nah, di situ saya datang ke situ dan sekeliling saya itu hutannya hutan jati. Saya coba keliling lagi, naik ke atas sampai akhirnya ketemu suatu tempat di mana di antara hutan-hutan jati itu ada kawasan terbuka, cukup terbuka, dan di depan sana ada semacam air terjun, tapi nggak besar. Kalau orang Sunda nyebutnya curug. Curug itu terus ada aliran sungainya kan, ada batu-batuan dan sebagainya. Nah, ketika saya ke situ, saya pikir saya sendiri, Mas, karena emang sepi. Tapi ketika saya perhatiin gini, lah, kayak ada bocah, kayak ada anak kecil, tapi uniknya anak kecil itu dia lagi main-main di air nih, tiba-tiba loncat, hilang. Terus tiba-tiba datang lagi dari yang lain, ke situ lagi main-main dan sebagainya. Dia tahu kehadiran saya, dia kayak ini. Nah, dia agak kaget, tapi dia agak kaget, tapi akhirnya dia biasa lagi, main lagi. Akhirnya saya samperin karena saya ngeliat keunikan dari anaknya itu kan, siapa sebenarnya. Saya samperin aja. Nah, sampai akhirnya ketika saya udah nyamperin anak itu juga ternyata hormat ke orang yang lebih tua dari dia. Saya bilang gini, maaf, kamu memang tinggal di sini atau gimana ya? Oh, iya paman. Ngomongnya paman. Nah, iya paman. Bahasanya gimana ya? Agak sulit sebenarnya. Jadi gini. Usia dan tingginya kurang lebih gimana? Iya, Mas. Ini saya mau karena emang agak sulit sebenarnya. Gini. Iya paman. Saya memang
di sini, saya sering main di sini, kata anak itu. Nah, anak itu tingginya dari saya itu sekitaran sedada lah, sekitaran sedada, kurang dikit. Mungkin dia itu usia 10 tahunan atau 12 tahunan. Saya nggak bisa memastikan usianya, tapi kurang lebih anak-anak seusia itulah. Pakaiannya itu dia pakai pakaian bawahnya ini kayak kain. Untuk bawahannya itu, atasnya telanjang dada, tapi dia itu menggunakan perhiasan-perhiasan. Nah, ketika saya perhatiin, perhiasannya ini kayak baju-baju pewayangan, Mas. Karena ada gelang lengannya di sini, ada gelangnya di sini, terus ada kalungnya juga, terus kayak ada semacam di kepalanya ada sesuatu lah, entah itu mahkota atau emang aksesoris aja. Nah, terus anak itu istilahnya riang banget, mukanya tuh cerah, riang, dan ini anaknya bukan anak sembarangan. Ya mana ada anak biasa-biasa aja bisa terbang gitu, bisa lompat, ngilang dan sebagainya. Disitulah terjadi interaksi saya sama anak itu. Nah, saya tanya-tanya dengan istilahnya, ya karena saya orang baru di wilayah itu, saya tanya, kamu kalau boleh tahu kamu tuh dari mana sih? Kamu dari mana, nak? Gitu bahasanya. Terus saya dari wilayah timur, Paman. Nggak jauh dari wilayah ini. Oh gitu. Kamu sering kesini sendiri? Iya, ini tempat mainku, bahasanya gitu. Ini tempat mainku, wilayah ini aku sering main di hutan sana, di sana, bahkan di bawah yang sana. Tapi aku seringnya main di sini. Terus saya tanya, kenapa kamu senang main di sini? Emang wilayah tempat tinggalmu nggak ada tempat untuk bermain? Kata anak ini gini, saya lebih suka tempat yang sepi. Karena di wilayah sana itu kan wilayah kerajaan, kata anak ini. Wilayah saya itu wilayah kerajaan. Nah, di sana rame, kata dia. Saya lebih suka tempat yang sepi gitu, karena lebih leluasa, katanya. Nah, di sini saya juga berteman dengan hewan-hewan yang ada di sekitar situ. Dia bilang berteman. Nah, saya maksudnya berteman gimana kan gitu. Tapi saya nggak langsung nanya ke situ. Dia masih ngomongnya gini. Dari wilayah tempat asalnya dia, itu dia juga punya tempat asal yang lain. Dia bilang gini, dia punya 2 tempat asal, tapi masih di wilayah timur dan itu berdekatan, katanya. Dan itu dua-duanya adalah wilayah kerajaan. Dia bilang gini, iya, itu dua-duanya adalah rumahku, gitu. Terus kalau kamu kesini sendirian, orang tuamu di mana? Orang tua saya itu ada di sana, di tempat saya itu. Tapi di tempat yang satu adalah tempat kerajaan keluarga ibu saya. Tempat yang satu lagi adalah tempat kerajaan keluarga ayah saya, katanya gitu. Nah, karena di sana ramai, saya senangnya di sini. Di sini saya suka untuk mengolah, katanya. Saya suka bermain-main air, dia suka dengan ketenangan. Dia cuman senang aja, bahasa gitu. Sampai interaksinya cukup panjang, Mas. Nah, terus ada pembahasan yang saya nanya gini, kalau kamu di sini cuman main, apa emang bener kamu cuman main atau cuman pengen ketenangan atau sebenarnya gimana sih gitu? Kok kayaknya kamu, saya perhatiin dari tadi kok bolak-balik tiba-tiba ngilang. Terus kata anak ini gini, sebenarnya seperti ini, Paman, gitu. Saya itu dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa dari kecil sesuatu, lalu seiring waktu berjalan saya harus mengolahnya. Makanya saya lebih senang tempat sepi. Nah, terus anak ini ngomong, walaupun di sini saya sendiri, tapi saya juga terus berkomunikasi kepada leluhur saya. Gitu. Ada sesekali leluhur saya itu datang ke situ untuk berbincang-bincang, atau ketika ada pelajaran tertentu, ada pengajaran tertentu, beliau datang, kata anak ini gitu. Terus saya tanya, memang leluhur kamu siapa gitu, kalau boleh tahu, kata dia ketawa aja sebenarnya. Dia ketawa, haha, gimana sih kalau anak kecil ketawa, istilah Paman mau tahu ya gitu, kalau bahasa Paman kepo ya gitu bahasanya. Akhirnya karena mungkin menurut saya itu sesuatu yang privacy, yaudah saya nggak tanyain lagi. Terus dia lanjutin ngomong gini, tapi selain leluhur saya itu datang ke tempat ini, saya lebih sering datang ke tempat leluhur saya. Di mana? Di wilayah lebih ke arah selatan. Anak itu bilang gitu. Udah kayak gitu, namanya anak kecil, namanya bocah, tiba-tiba, Paman sebentar ya. Saya pikir ngapain, taunya ke arah air terjun itu, terus terbang, hilang.
terus tiba-tiba datang dari tempat yang berbeda, turun lagi ke situ, nyamperin lagi, hilang lagi, pokoknya riang banget mas, bener riang gitu. Akhirnya dia nanya gini, kalau boleh tahu paman dari mana asalnya? Saya belum pernah lihat paman, katanya gitu. Karena padahal saya hampir setiap hari di sini. Ya saya cuma jawab kebetulan paman habis dari suatu tempat lalu nggak sengaja lewat ke tempat ini, lalu ketemu kamu, kayak gitu bahasanya. Oh seperti itu, ya udah salam kenal dan sebagainya. Kurang lebih kayak gitu sih mas. Nah tadi kan salam kenal tuh Alif bilang itu. Kira-kira siapa sih Alif sebenarnya? Nah hampir saya lupa mas. Saya mau nanya, saya mau tahu nama anak ini siapa. Saya tanya, kamu kalau boleh paman tahu nama kamu siapa nak? Gitu. Namanya bocah ya. Ketawa mas, ketawa, lari, ngilang, datang lagi. Sampai akhirnya, paman mau tahu ya nama aku, gitu, nama saya gitu, nama saya. Nah ini nih, saya takut salah nyebut, tapi dari apa yang saya dengar nama penyebutannya kayak kok, tapi setelah didengarin lebih detail, tuko kayak gitu. Nah dari nama itu saya ingat ada suatu informasi yang pernah saya dengar, yang pernah saya tahu bahwa nama kecilnya Gatot Kaca itu adalah Tetuko. Apa mungkin ini anak Gatot Kaca? Maksudnya masa kecil Gatot Kaca, si Gatot Kaca waktu masih kecil dengan nama si Tetuko itu, atau mungkin beda atau gimana, saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti dari apa yang saya lihat dan interaksi barusan adalah anak itu memang sangat luar biasa, punya kemampuan yang istimewa sekali. Dan ada satu lagi, anak ini bilang gini, di tengah-tengah percakapan yang panjang itu, anak ini ngomong, saya diberikan kelebihan oleh Yang Maha Kuasa, lalu harus diolah sampai detik ini. Nah, dia bilang, katanya, menurut cerita orang tuanya, kata anak ini, waktu saya masih kecil, saat itu diolah di suatu tempat yang berada di gunung. Gitu. Anak itu ngomong gitu. Nah, kalau dari pembahasan kita kan, kita kayaknya udah pernah bahas juga ya, tapi mungkin versinya waktu itu kalau nggak salah Alif sempat ketemu yang di Kerajaan Laut Utara ya, zaman waktu kita pertama-tama kali time travel ya. Ya, itu terus kemudian ada lagi yang lain lah ya mungkin ya. Kalau dari clue yang tadi Alif sebutkan gitu. Pokoknya saya nggak tahu lah pada saat itu itu anak siapa saya juga nggak tahu. Nah, terus gini mas, setelah saya ngeliat anak itu, saya kan coba keliling lagi ke wilayah di sekitaran curug itu, sekitaran air terjun itu. Ternyata ada kawasan di bawah curug itu, maksudnya ini curug, jadi kawasannya lebih ke bawah, lebih turun lagi. Ada tempat kayak semacam bisa dibilang kayak villa atau mungkin istana kecil, mungkin untuk peristirahatan. Jadi kawasan itu ada di antara hutan-hutan juga, dan dia lebih ke arah kayak lembah gitulah. Nah, ke bawah gitulah. Nah, di tengah-tengah itu ada bangunan cukup besar, tapi nggak begitu besar. Dan saya lihat dari jauh memang banyak kayak semacam putri-putri kerajaan gitu, karena pakaian-pakaiannya kayak zaman-zaman pewayangan juga kelihatannya dari jauh. Bentuk bangunannya itu bangunannya menggunakan unsur kayu, pondasinya itu dari batu-batu alam. Nah, di depannya itu ada halaman yang luas, menurut saya luas banget, dan halamannya itu menggunakan ubin-ubin dari batu alam. Kalau saya bilang kayak batu-batu alam gitu lah. Karena warnanya itu hitam-hitam mengkilap gitu. Kayak gitu. Nah, dari apa yang saya lihat mas, akhirnya saya ingat, saya pernah mendengar informasi bahwa sekitar tahun 80-an, gak jauh dari lokasi bukit tersebut ditemukan kayak semacam perhiasan. Jadi kayak kalau nggak salah itu kayak kalung, ada kalungnya gitu, terus ada gelang-gelangnya. Kayak kerajaan itu ya? Iya, kayak kerajaan gitu. Nah, saya juga nggak tahu apakah dari informasi yang saya pernah dengar itu ada hubungannya dengan si bagian masa lalunya tempat itu, alias si villa atau istana kecil itu, atau emang nggak ada sama sekali. Atau bahkan villa ini dengan sang anak tadi, apakah ada hubungannya, apakah zamannya sama atau zaman yang berbeda, saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti dari apa yang saya lihat di sekitaran bukit itu, di wilayah bukit tersebut, kurang lebih ada suatu kisah itu, ada cerita di situ. Tapi kalau misalnya tadi Alif cerita bahwa di situ ada villa, tadi yang cerita, ada nggak sih yang bisa terlihat sisa-sisanya di masa sekarang?
kalau tadi kan Alif bilang 80 ya gitu. Ada nggak sih kaitannya dengan itu? Tapi yang paling meyakinkan, ada nggak sih sebenarnya sisa-sisa dari yang puri yang Alif lihat di bukit yang di bawah? Kalau dari apa yang saya lihat di masa itu sama di zaman sekarang, itu jauh berbeda, Mas. Mungkin kenapa beda ya, faktor alam ya. Ya mungkin akhirnya bangunan itu udah nggak ada, atau mungkin tertimbun. Gitu. Oke. Nah, Sobat Time Travel, itu kan tadi Alif jadi kayak kita kan mungkin mengenal sosok beliau yang di epos Mahabharata sebagai sosok yang kesatria, yang sudah hebat, yang sudah sakti segala macam itu. Dan ini kan jadi kayak cerita tentang masa kecil yang hilang ya gitu ya, masa kecil yang hilang, bagaimana beliau menempa kesaktiannya, atau kita tahunya tiba-tiba udah sakti aja di epos Mahabharata gitu. Nah, ada kemungkinan nggak nih di masa yang akan datang atau di episode selanjutnya kita bisa berbicara lah, berkomunikasi dengan beliau lebih dalam, lebih di masa dewasanya gitu. Kalau mendapatkan izin dari Yang Maha Kuasa, mungkin insya Allah bisa, Mas. Karena waktu episode yang dulu, awal-awal Time Travel muncul di YouTube, itu pernah ketemu tokoh Gatot Kaca di wilayah Kerajaan Utara. Tapi kan itu cuma sekedar, ya saya juga belum tahu, oh ternyata beliau ini. Nah, di episode sekarang membahas tentang ini, mungkin di episode-episode berikutnya membahas yang lebih mendalam. Bisa kali aja bisa berkaitan dengan epos Bharatayuddha sendiri gitu, atau Mahabharata mungkin. Ya, oke. Nah, Sobat Time Travel, saya juga sebenarnya nggak tahu tuh kalau misalnya masa kecilnya Gatot Kaca itu seperti apa sih. Tahu-tahu kan saya taunya udah sakti aja, tiba-tiba udah ada di perang Bharatayuddha. Nah, ini juga salah satu pengetahuan baru buat saya juga, bahwa ternyata ada cerita masa kecilnya, bagaimana dia menempa kesaktiannya dan bertemu dengan para leluhur. Nah, Sobat Time Travel, semoga kita diizinkan ya bisa berkomunikasi langsung dengan beliau di masa dewasanya. Semoga tayangan kita kali ini bermanfaat untuk kalian semua, dan kalau kalian suka dengan tayangan kali ini, tekan tombol like, atau buat masyarakat-masyarakat yang di sekitar Cilacap yang tahu tentang mungkin zaman 80-an itu kan belum ada media sosial, tapi kehebohannya mungkin orang tahu ya di sekitaran situ. Nah, bagi kalian yang tahu, mungkin kalian bisa berkomentar di kolom komentar. Dan buat orang yang belum tahu tentang channel Time Travel, kalian bisa bagikan ini ke saudara atau ke teman, dan tetap subscribe untuk selalu terhubung dengan video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.